اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي خلق طه بالنور فيه احترام. ربي خلق طه بالنور فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار. ناداه
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah natakallamu li ilmi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Habib Saleh pada Allah kasihan hibdan wassalamu amin pada Allah. Duduk silakan Bib. Tafadhol. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan keberkahan, tumbuh berseri kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam jiwa kita, melebihi daripada kodrat hati kita, masuk ke dalam fuad kita, masuk ke dalam sir kita di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit salawat yang kita bacakan dan sampaikan, ucapkan sehari-harinya, sesungguhnya tidaklah sepatutnya kita berkata saya sudah mencukupi ucapan salawat kepada Nabi SAW. Maka sesungguhnya sebesar-besarnya salawat seorang hamba mungkin tidak akan pernah mencapai maksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sesungguhnya mengucap salawat itu, karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itulah Allah pun mengadakan alam semesta ini. Subhanallah. Inilah keindahan daripada orang-orang ahli haqaik, tentang orang-orang ahli hikmah memandangnya. Berbeda dengan kita yang memandang johir syariat itu sendiri. Itu perbedaan. Karena itu sebenarnya tidak ada konflik perbedaan, tetapi cara pandang itulah yang menjadikan berbeda. Faqala radhiyallahu anhu wa ardahu wa ija'ul kita alaika syahwatun nikah fi halatil fakri wa azasta an mu'natihi pasabarta anhu muntazirul farji minal bari aja wajala. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh jadi suatu saat, mungkin ini sudah berlalu sebagian orang, tapi sebagian kita belum. Tapi kita sudah melewati proses-proses ini. Ketika engkau bertemu dengan adanya kehendak syahwat untuk nikah. Nah, ini bagi pemuda, bagi yang sudah kawin alhamdulillah. Tapi bisa mengambil sejarah perkawinan itu sendiri, kan, sebagai ibrah. Fi halatil fakri, pada saat itu engkau sedang dalam keadaan fakir. Nah, adakah dulu waktu mau kawin tapi uang tidak ada? Nah, itu kan mungkin bagi ada yang pemuda dan sebagainya. Atau bukan uang tidak ada karena sebab-sebab yang lain. Fa'azasta an mu'natihi, mungkin engkau merasa lemah, merasa fakir untuk mengongkosi wanita itu yang engkau ingin kawini. Sementara syahwatmu bergelora. Satu sisi hawa nafsu bergelora, karena itu alamiah, diciptakan Allah pada diri manusia. Itu amat berat bagi orang-orang tertentu menahannya. Pasabar ta'anhu, engkau perlu untuk melakukan sabar. Muntazirul farji minal bari aja wajala, kesabaranmu itu tidak juga mungkin bisa tembus atau berhasil tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian keadaan itu terjadi, engkau sebegitu anehnya, tanpa sebab apa-apa engkau dapat menahan hawa nafsumu. Siapakah yang memberi itu, kata saya? Itu tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari keadaan itu. Nah, ini ingin kita mengingat-ingat dulu lah yang sudah kawin. Yang belum kawin ya bisa merasa-rasa sendiri. Atau yang sudah punya istri, kok pengen lagi punya istri lah. Nah, kayak apa bisa juga. Imma bijawaliha wa iqla'iha anka biqudratihi allati alqaha alaika. Boleh jadi secara tiba-tiba engkau hilang hawa nafsumu kepada perempuan itu.
Syahwatmu tidak lagi tiba-tiba tinggi atau justru hilang, mengering, tidak ada sama sekali hawa nafsu. Maka selamatlah engkau ketika itu. Artinya merasa biasa-biasa aja. Ada kan orang Bib pingin punya istri lagi Bib, tapi tiba-tiba hilang. Maka itu juga adalah bantuan Allah kepada dirimu, ya kan? Atau orang bujangan tapi tidak bisa mengkosi, tiba-tiba hilang hawa nafsunya dengan perempuan, berarti itu adalah penyelamatan Allah terhadap dirinya. Kalau Allah tidak menyelamatkan, apa yang terjadi? Bib, ke kilometer berapa Bib? Ke kilometer berapa Bib? 18 ya Bib. Nah, kita hafal Bib jadinya Bib 18 Bib lah, bisa juga salah lah Pak. Berapakah tuh? Ya paham aja tuh, ya kan? Nah, itu masalahnya. Engkau memegangnya, wa aujadaha pika payunika au yasunika fi hayatika. Lalu engkau mendapatkan sesuatu pandangan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi bukan hanya perempuan, kita juga kadang-kadang masalah rezeki, masalah mencari nafkah rezeki. Ada yang asalnya jualan obat laris, tiba-tiba jualan obat sunyi, nggak ada lagi orang suka ke apotek daripada ke warung obat misalnya. Akhirnya kita berpikir mencari penyelesaian, lalu akhirnya kita ketemu cara penyelesaian, jual pentol misalnya. Rami jual pentol, sampai bisa naik haji gara-gara jualan pentol misalnya. Ini misalnya kan. Maka cara-cara itu terjadi, itu adalah karena Allah menyelamatkanmu dari keadaan terperosok itu, bukan karena hebat dirimu. Itu tangan-tangan Allah, kalau bahasa vulgarnya, tangan-tangan Allah kepadamu, bukan Allah pakai tangan begini, tidak. Bantuan Allah kepada dirimu. Sadarkah engkau itu? Au yasunuka, atau Allah membuat satu keadaan-keadaan yang lain bihayatika dalam hidupmu. Coba dalam hidup ini, sempatkah kita berpikir dulu? Kalau sekarang sudah punya istri, wow, hebat-hebat aja gagah. Padahal siapa tahu, padahal dulu kita adalah orang yang sangat miskin. Subhanallah. Atau sekarang kita pakir sebenarnya, kita nih pakir. Tapi anehnya aku bisa kawin. Gitu kan? Atau sekarang sudah kawin, ingin beristri lagi tidak bisa. Lalu tiba-tiba ada alternatif lain, ada kesibukan lain, punya cucu misalnya. Asiklah kita dengan cucu kita. Itu penyelamatan Allah dengan caranya untuk menyelamatkan kita daripada beban-beban akan datang. Soalnya kalau bertambah lagi istri Bib, apa Bib? Mencari akan nafkah lagi Bib lah. Waduh, pingsan Bib lah. Ucut Bib lah, kayak Habib nih nah. Dikawinkan anak dengan perempuan yang umur 20 tahun di 3 orang, ada kayak apa Bib? Di udaranya Bib lah, Bib lah. Kasihan. Janganlah anak-anak lah mencari akan umur 20 tahun, jangan. Di udarnya Bib lah. Tahu lah di udar. Omun apa Bib? Amun mesin bagus ya sidin apa Bib? Tidak ada salahnya jawab Bib. Wah iya. Bib ini kacau jurannya. Bisa bergaya Bib nih. Bib bahaya juga Bib. Kebanyakan istri bahaya juga. Yang mau kawinnya, jadi Allah melupakan. Ada kisah Pak Loy waktu bulan puasa, guru habis pulang kerja kan, pulang kerja jam 4, jam 5 lah, pulang kerja karena bulan puasa, beli aja Pak Loy beli makanan di pinggir jalan kan, dah ndak di muka, karena bila ajan aja Pak Loy noneh bangun kok, dah asik nonton TV di muka, makanan kan siap sudah, minuman siap dah. Sambil santai-santai nunggu bukaan, sambil tidur aja Pak Loy. Ajan, pas ajan bangun Pak langsung makan minum. Lihat Pak Loy pindah gelap, tempat kanan kiri. Lihat TV jam 5. Kenapa jam 5 ajan aja Pak Loy? Soalnya jam 5 subuh sudah. Taguring nyalinya lawas benar. Tertidur kelamaannya lah. Nah, apa tah? Cara Allah untuk supaya Pak Loy berpuasa selajur, ya lah, ya kah? Nah, paksa menahan diri, ya lah. Nah, gara-gara lalai. Nah, kadang-kadang ada cara-cara Allah mentarbiyah setiap orang. Maka perhatikanlah tangan-tangan Allah itu. Nah, ini bagaimana yang dimaksud dengan
bantuan-bantuan Allah kepada diri kita. Perhatikan dalam hidup kamu itu banyak bantuan Allah kepada dirimu. Itu inti masalah ini. Fi hayatika, dalam hidupmu. Anhamli mu'natiha, atau engkau diberikan Tuhan rezeki yang tiba-tiba. Kawin bibai. Atau engkau tiba-tiba dapat usaha baru atau pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada pekerjaan, maka ketahuilah semua itu adalah bantuan Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena pertemananmu dengan A dengan B, bukan, tapi semata-mata Allah menjalinkan hubungan itu. Banyak kan orang miskin berteman dengan orang kaya, tapi orang miskin tidak ada dapat pekerjaan juga dari kaya, ya kan? Ada juga gara-gara berteman dengan orang kaya dia dapat pekerjaan, macam-macam kan itu, tapi tidak ada yang kepastian semua itu. Bila tidak Allah tolong keadaan itu, tidaklah tertolong si hamba itu. Subhanallah. Au bi isaliha ilaika muhibatun muhanian muqafiyan an ghairi saklim fid dunia, atau engkau dihilangkan segala hal pemberatan dalam kehidupan dunia ini. Bisa jadi begitu sudah umur tua disakitkan Allah, akhirnya si orang tuanya tidak bekerja lagi, akhirnya anak-anaknya mengongkosi hidup orang tuanya. Iyalah, bisa kalah kayak itu. Akhirnya orang tuanya tidak bekerja lagi, anaknya mengongkosi. Alhamdulillah, anaknya dapat pahala, ya kalau orang tuanya dapat mengingat Allah lebih banyak daripada kalau dia bekerja. Subhanallah, semua itu kata saya pertolongan Allah. Wala ta'abin fil uqba, Allah ingin melepaskan engkau daripada kesusahanmu dan tidak ingin menyiksamu, sehingga Allah selalu memberi kesempatan kepada hidup manusia waktu-waktu untuk beribadah kepadanya. Beribadah ini bukan hanya yang kasat mata membuka mushaf Al-Quran lalu mengaji Al-Quran, tidak itu kan. Tapi beribadah itu termasuk berzikir kepada Allah, mengisi hidup itu dengan zikrullah. Artinya banyak pekerjaan hidup ini yang mubah, itu kalau tidak kita isi dengan ibadah, maka rugi kita. Kita isi dengan suatu perbuatan amal, dia nol nilai. Misalnya dari jam pagi kita turun ke pekerjaan kita sampai jam 4 sore, atau berdagang sampai jam 4 sore, jam 5 sore pulang kita. Saat itu kita pekerjaan mubah, tidak ada ibadah kecuali sholat zuhur, ya kan? Nah, bisakah kita mengisi waktu itu dengan ibadah? Katanya dengan niat berdagang itu beribadah, jadi ibadah, betul. Tapi nilai ibadahnya hanya satu, ya kan? Satu aja, iyalah. Bagaimana dalam tiap detik itu bernilai ibadah? Berzikir aja terus, tidak mungkin juga kita sambil jualan berzikir ucapan mulut. Maka kita harus ada ibadah yang bersifat sir. Sir ini tidak diketahui oleh malaikat pun tidak tahu, apalagi setan dan iblis. Hebatnya zikir sir ini karena iblis tidak tahu. Habib Kadir misalnya zikir sir, tidak tahu setan, maka setan menganggap kita ini biasa-biasa aja, tidak perlu diganggu-ganggunya. Kalau berzikir subhanallah, wah ketahui ini berzikir terus kita lalaikan aja, macam-macam setan, ribut setan. Yalah, kalau orang zikir sir, setan tidak tahu. Nah, itu kelebihan zikir sir. Makanya malaikat tuh sering bingung, ada Tuhan sayang kepada hambanya, sayang benar dengan hambanya tertentu, malaikat bingung, amalnya seperti biasa aja orang-orang. Sholat 5 waktu juga, bipeh. Ya puasa kayak orang juga, apa lebihnya aja. Ternyata zikirnya yang luar biasa. Di dalam kitab Hayatun Nufus, ya kah? Adabun Nufus, ya salah. Li Syekh Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar di abad ketiga, hampir sejaman, tapi tidak sempat bertemu dengan Imam Syafi'i. Jadi hampir sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 240 Hijrah, beliau sekitar abad ketiga hidup. Al-Muhasibi, Syekh Haris Al-Muhasibi, berkata beliau dalam kitab beliau Adabun Nufus fi babi siyasatun nufus, siyasatun nafsi, siasah diri. Fa ija anta arabtal haq faqararta bihi wa dalal haq ala annallah alaika ma'al faraidi jahirati fardan wa batinan. Bila engkau sudah mengenal Tuhanmu, lalu engkau mengucapkan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqrarta bihi, engkau mengikrarkannya, engkau pasti ingin bersungguh-sungguh untuk itu seharusnya. Wadalakal haq Allah, maka Allah pun menunjuki kepadamu jalan-jalan kebaikan. Ma'al faraida zahirah fardan wa batinan, baik ibadah-ibadah Allah tunjukkan kepadanya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menuju kepada Allah, baik johir, ibadah johir maupun yang batin. Huwa tasihus sarair, itu semuanya Allah ingin mensahkan kepada diri seorang hamba itu sarair, rahasia-rahasianya. Wa istiqamatul iradah, untuk tetap selalu iradah, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasidkun niyah, meluruskan niat. Wa mutasyatil himmah, membulatkan tekad. Wa naqaid domir, min kulli ma yakrahullah, dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkannya apa saja. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia fokusnya kepada perhatiannya kepada, kata Syekh Muhasibi, ad-domir fil hayat, yaitu yang tertutup tapi ada, atau melihat isi ketimbang johir. Melihat isi ketimbang johir itu bagaimana? Dalam Futhul Ghaib tadi, setiap apapun terjadi perubahan dalam hidupnya, dia melihat di situ ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Futhul Ghaib itu, ya lah, ada bantuan enggak ada? Ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau merasa hidup ini, merasa nyaman dalam hidup ini, engkau merasakan itu adalah muhibatun minallah, ini adalah hadiah dari Allah. Mungkin sering dimarahi istri, tapi dia melihat marahnya istri terhadap dirinya itu sebagai nikmat, mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah enggak? Jadi indah. Mungkin istrinya kurang bagus perangainya, gara-gara istrinya perangainya tidak bagus, bagi dirinya itu hadiah bahwa dia agar selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan selalu harus mendekatkan dirinya kepada istri. Bukankah ketika engkau memiliki istri yang cantik, indah, cantik, bagus, menurut Anda, pikiran Anda terlekat cinta Anda berlebih-lebihan terhadap istri Anda, lalu belakangan Anda pun menjadi sibuk hanya mengurusi soal cemburu terhadap istri Anda, apakah ini melalaikan Anda kepada hubungan Anda dengan Allah? Betul, ini akan menjadikan hubungan Anda menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihatlah di balik semua ini bantuan Allah pada dirimu. Bagaimana kita cara membalik pengetahuan dari sesuatu alam nyata ini, kita perhatikan mana bantuan Allah. Dari posisi manapun terpuruknya kita atau buruknya menurut kita, di balik itu ada bantuan Allah. Keburukan itu tidak lain juga sebenarnya adalah bantuan Allah kepada diri kita. Subhanallah. Wasamakallah azza wa jalla sabiran syakiran lisabrika anharadian bikismatihi pajadaka usmah wa quwwah. Maka saat itu engkau bisa menjadi orang sabar, orang yang pandai bersyukur. Sesungguhnya kesabaranmu itu tanda adanya ridho Allah pada dirimu, yaitu ridho atas apa yang diberikan Allah kepada kehidupanmu. Pajadaka usmah wa quwwah, maka Allah akan menambah kepada dirimu itu perlindungannya, kekuatan kepada dirimu, maka hidupmu itu terus makin sempurna. Jadi hidup kita ini kalau mendalami iman nih makin sempurna, makin dekat kepada Allah, itu hakikatnya. Jangan makin tua makin apa Bu? Apa tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu Palui sudah pengalaman macam-macam. Tulamak menelpon dari perusahaan, Tulamak bekerja di perusahaan, menelpon Palui, belikan aku untuk pisang goreng sama telalapon. Palui belikan. Masuk ke perusahaan guru masuk ke perusahaan. Palui bawa makanan sudah nunggu Tulamak. Sambil nunggu Tulamak tuh duduk-duduk aja di perusahaan. Tiba-tiba ada bos perusahaan nih datang. Ini siapa nih, Jos? Dia Pak.
karyawan sini aja Pak Loy, berdusta Pak Loy ini. Bos ini melihat orang bekerja ini kan santai di duduk santai-santai, pina lain. Lalu mengeluarkan uang bos nih, langsung 3 juta bibah. Habis inilah aja bos, jangan lagi kesini. Ikan hari ini Joko pecat aja bos. Ya bos perusahaan tadi tuh, dah pulang aja coba. Oh pulang ya lagi Pak Loy, himung Pak Loy, 3 juta dapat. Pak Loy makin tua makin jadi berdusta aja Pak Loy. Oh Pak Loy, pas bertemu tuh lama, pakai saya. Mau dikasih bos ikan aku 3 juta, aku aja tidak pernah aja tuh lama. Habis gajian sebulan nggak ada sampai gajiku, tidak sampai gajiku 3 juta. Udah 3 juta, diberhentikannya langsung pekerjaannya Pak. Wah itu berdusta aja, terlamak bagi 2 kita. Ulang bagi 2 ulang gitu lama. Nasib juga nih. Nah, nyakalalah. Betul. Nah itu pekerjaan yang sifatnya dusta. Ya kalau sabar hidup ini, syakiran, bersyukur kepada Allah, itu akan menambah kekuatan kita. Bukan sebaliknya, buruk makin buruk. Maka wajarlah kalau ada orang makin tua sudah bertobat kepada Allah. Itu berarti bagus, alhamdulillah, berarti proses kewajaran timbul. Jadi hidup manusia ini makin baik, bukan makin buruk. Dunia aja kan terlihat, duniawinya kan makin baik. Coba lihat kualitas pembangunan kehidupan, makin modern, makin hebat ke alam nih. Iyalah. Iya, sebab kali di gunung rongkang juga bipe. Dapatnya batu bara di karuk yang lah habis yalah. Tapi di kotanya makin indah yalah kehidupan manusia. Dulu orang bila ke Majelis Taklim pakai kuda, pakai unta. Sekarang Bib pakai unta besi Bib lah. Apaan? Oh, pakai alpat ke Bib. Oh, alpat Bib tahu juga alpat. Semua itu tidak lain Allah mencukupkan kamu. Maka bila kamu dapat sabar ataupun bersyukur atas keadaan itu, semata-mata itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Nah, ini maqam kawas nih. Iyalah. Maqam kawas menyadari tidak ada kehebatan kita selain selama hidup kita ini dari satu ke satu yang lain. Sebenarnya bantuan Allah apa yang terjadi selama ini. Jangan kamu menganggap diri kamu hebat, angkuh dan segala-galanya. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian dapat bersyukur kepada nikmatku, la azidanakum, aku akan tambahkan, yaitu keimanan. Yang pasti itu adalah keimanan, bukan materi. Kita ini kan kadang-kadang melihat, aku ini sudah bersyukur ya, kenapa rezekiku masih sulit kayak begini ya. Nah ini kok materi aja yang dilihat. Itulah buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azidanakum yakni lil iman, semata-mata iman. Iman itu bagaimana bentuk terjemahannya? Kesadaran Allah ternyata sangat sayang kepada diri kita. Allah selama ini membantu kita terus-menerus. Sekarang kita tahu itu. Dulu kita tidak tahu. Kalau kita sekarang tahu kita ini selalu dibantu Allah, bersama Allah, maka itulah puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ubudiyah yang sesungguhnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketahuilah, orang-orang yang sabar itu ajruhum bighairi hisab, pahala mereka tanpa dapat dihitung banyaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan nasihat saya Abdul Qadir Jalani memberikan berkah kepada kita, membuka mata hati kita yang masih gelap menjadi terbuka, timbullah kasyaf pada diri kita dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.